Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu dalam sosialisasi APP 2021 dengan tema hemat listrik sebuah kenormalan baru. Acara sosialisasi hari ini akan terbagi menjadi dua sesi. Pertama, pemaparan kerangka dasar. Yang kedua adalah pendalaman materi pertemuan. Ada 4 pertemuan, nanti akan dibagi dua pematerinya. Nah, kemudian pertanyaan nanti akan dibagi dua juga sesinya. Jadi pertanyaan bisa diketik di live chat. Untuk kerangka dasar, kalau ada pertanyaan silahkan langsung diketik. Nanti akan kami jawab setelah kerangka dasar beres. Kemudian untuk pertanyaan pertemuan-pertemuannya akan dijawab setelah pertemuan 1 sampai 4 selesai. Jadi seperti itu. Nah, saya akan mencoba membawakan materi kerangka dasar. Jadi untuk tahun 2021 Keuskupan Bogor mengambil tema hemat listrik sebuah kenormalan baru. Nah, mengapa hemat listrik atau topik listrik ini menjadi kepedulian kita dalam APP 2021? Kita akan mencoba mendalami pertama tentang apa yang dinamakan energi. Seperti kita ketahui, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Oleh karena itu, energi sebenarnya adalah cuma berpindah saja bentuknya. Nah, energi itu berasal dari dua sumber sebenarnya secara umum, yaitu sumber energi yang tak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Tak terbarukan artinya kalau energi itu habis, maka tidak ada gantinya lagi, tidak akan ada produksinya lagi. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan sebagainya. Kemudian kalau energi yang terbarukan, panas bumi, air, angin, ini sangat melimpah, sehingga kalau dibilang tidak akan pernah habis. Cuman masalahnya kenapa menjadi langka? Karena penggunaannya kadang-kadang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, nah, sekarang kita akan membahas tentang topik listrik, tema listrik. Jadi listrik itu juga sumber energi. Ya, mungkin saya tidak usah panjang lebar. Dalam kehidupan manusia modern, listrik digunakan untuk berbagai macam kebutuhan manusia, berbagai macam manfaat. Nah, sumber listrik ini ternyata banyak. Ada yang dari minyak bumi, pembangkitnya, kemudian batu bara, air, matahari, nuklir, panas bumi, angin, ini semua ada. Cuman yang jadi masalah adalah kita ini menggunakan sumber energi listrik itu mayoritas dari mana? Dari minyak bumi kah, batu bara kah, air kah, nuklir kah, atau yang lain? Nah, ini yang akan menjadi kepedulian kita, karena memang sumbernya ini terfokus pada satu sumber yang dominan. Ini saya akan ambilkan grafiknya. Ini kebutuhan listrik dunia. Data terbaru saya tidak dapatkan. Ini tahun 2015, ya kira-kira 5 tahun yang lalu, hampir sama lah dengan tahun 2021 ini. Kita lihat dari diagram lingkaran ini, kelihatan yang warnanya hijau itu sekitar 66,2% ini paling banyak, paling besar luas wilayahnya, area lingkarannya ini. Dan itu adalah bahan bakar fosil ternyata. Jadi listrik itu sumber utamanya di dunia ini masih mayoritas bahan bakar fosil. Nah, ini yang menjadi masalah. Mengapa kita harus hemat listrik? Salah satunya ini. Bahan bakar fosil ini sangat dominan, lebih dari 50%. Nah, itu 66,2%. Yang lainnya tidak sebesar bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu tadi batu bara dan minyak bumi. Jadi ini yang menjadi perhatian kita. Nah, orang kadang-kadang ditanya, mengapa harus hemat listrik?
Barangkali ada yang menjawab supaya lebih irit bayar tagihannya. Jadi pertama alasan finansial, itu yang selalu pasti diingat oleh kita semua. Jadi kalau kita bisa mematikan AC selama 1 jam atau 2 jam setiap hari, barangkali nanti akhir bulan pasti akan lebih hemat bayarnya. Jadi yang lebih dominan adalah alasan finansial. Jadi biaya untuk membayar tagihan listrik berkurang. Kemudian yang mungkin tidak terpikirkan, kembali ini masalah ekologis. Masalah ekologis ini yang menjadi masalah sebenarnya, menjadi masalah dominan dari sumber listrik yang berasal dari batu bara. Seperti kemarin, seperti makanan pun ternyata dampak ekologis ini luar biasa. Kelihatannya memang tidak sepele, dampak ekologis ini kayaknya kalau nggak diperhatikan tuh tidak apa-apa. Tapi kalau kita telah lebih lanjut nanti, kelihatan dampak ekologis ini lebih parah lagi. Karena ini akan berdampak pada bumi, pada semua orang, tidak pandang bulu. Kalau dampak finansial, kemungkinan dampaknya hanya pada orang yang ekonomi menengah ke bawah. Barangkali di tengah pandemi ini ada yang kena PHK dan sebagainya. Untuk makan pun kadang-kadang susah, apalagi untuk bayar tagihan. Nah, kalau finansial biasanya terkena untuk yang ekonomi lemah. Tapi kalau ekologis ini kena semua, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang di kutub utara, mau yang di kutub selatan, mau yang di khatulistiwa, di Indonesia dan sebagainya. Ini dampak ekologis. Nah, mengapa dampak ekologis ini begitu dominan? Karena menyebabkan pemanasan global dan berbagai ketidakseimbangan alam. Nah, kita lihat coba. Dampaknya apa? Nah, kita lihat pertama. Ternyata kembali dampak ekologis ini terjadi karena adanya jejak karbon. Jejak karbon yang ada dalam bahan bakar fosil itu sangat dominan. Kelihatan komposisi jejak karbon itu untuk listrik itu lumayan besar. Ya paling besar memang transportasi, kemudian makanan. Tapi listrik ini punya kontribusi untuk jejak karbon. Jadi artinya mau tidak mau kita pun berkontribusi untuk meningkatkan jejak karbon kalau kita memakai listrik secara berlebihan. Karena listrik yang kita pakai masih sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil. Itu maksudnya. Nah, jejak karbon ini memang ini prosesnya terjadi adalah karbon itu bereaksi dengan oksigen. Jadi jejak karbon yang masih tersisa ini bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk CO2. CO2 itu akan menguap ke atas sampai ke atmosfer. Kemudian di atmosfer ini tidak bisa tembus ke atas, dia balik lagi ke bumi, sehingga bumi akan menjadi tambah panas, sehingga terjadi yang namanya efek rumah kaca. Sehingga bumi ini tambah panas, suhunya meningkat karena karbon dioksida ini memang tidak bisa tembus atmosfer. Jadi memang akan mantul lagi ke bumi. Kalau karbon dioksidanya banyak, maka bumi akan tambah panas. Apa dampaknya kalau bumi tambah panas? Kita lihat. Nah, ini bumi jika tambah panas, misalnya ini dengan naik 2 derajat saja, dampaknya sangat besar. Bisa ada krisis air bersih, kemudian wabah penyakit, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, rusaknya ekosistem. Ini secara tidak kita sadari ini terjadi. Naik 2 derajat sudah sedikit sekali. Mungkin kalau kita rasakan tidak terasa, tapi naik 2 derajat ini dampaknya luar biasa. Jadi ini sangat banyak dampaknya terhadap alam ekologi. Jadi ini memang salah satunya efek dari penggunaan bahan bakar fosil dalam menghasilkan energi listrik. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya. Nah, mengapa manusia bisa mempunyai pikiran bahwa menggunakan listrik itu berlebihan juga tidak apa-apa? Ini yang harus kita dalami dalam APP 2021 ini. Ya, ternyata manusia ini mempunyai 2 pandangan yang memang menjadi keliru karena sehingga terjadi dampak ekologi tadi. Yang pertama adalah paham antroposentrisme, yaitu paham yang mengatakan semuanya demi kepentingan manusia semata. Jadi yang penting manusia itu untung, bermanfaat, mendapatkan manfaat, tapi masa bodoh dengan makhluk lain, dengan alam.
emang gua pikirin. Nah, kasarnya seperti itu. Jadi barangkali dalam penggunaan listrik pun seperti itu. Gua yang bayar, saya yang bayar, masa bodoh dengan yang lain. Orang lain kekurangan listrik, orang lain tidak mendapat pasokan listrik, alam rusak karena jejak karbon tadi. Emang gua pikirin. Nah, seperti itu. Kemudian yang kekeliruan kedua yang selalu berulang-ulang adalah kekeliruan pemaknaan peranan manusia dalam kitab suci. Dalam kitab suci di kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia diperintahkan Tuhan untuk menaklukkan dan menguasai. Nah, menaklukkan dan menguasai ini disalah tafsirkan sehingga diasumsikan bahwa manusia boleh berlaku semena-mena. Padahal kalau kita baca dengan teliti di kitab suci, menaklukkan dan menguasai itu artinya seperti Allah. Artinya kalau seperti Allah, menaklukkan dan menguasainya adalah demi kebaikan manusia dan segala ciptaan. Nah, jadi manusia kan adalah cipta Allah, maka menguasai dan menaklukkannya harus seperti Allah, secitra dengan Allah. Itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Manusia tidak secitra dengan Allah, sehingga menaklukkan dan menguasai itu bukan seperti Allah, sehingga terjadi kerusakan dan sebagainya. Nah, dampaknya ya itu, karena manusia merasa emang gua pikirin, masa bodoh, maka manusia akan berdampak serakah terhadap listrik. Padahal kalau kita lihat di Pulau Jawa pun masih banyak tempat yang masih kekurangan pasokan listrik. Kita tidak peduli, mentang-mentang mampu membayar tagihan. Itu yang terjadi kan. Yang penting tagihan listrik 500.000, kecil sekali, saya bisa bayar. Padahal AC kita tinggalkan seharian menyala dan sebagainya. Nah, ini pola pikir seperti itu yang memang membuat manusia seringkali tidak hemat listrik. Kita pun tidak hemat listrik. Nah, ini paham yang tadi saya sebutkan adalah masa bodoh. Emang gua pikirin. Nah, itu. Nah, bagaimana paham yang seharusnya terjadi? Ya, ini saya akan mengambil dua contoh santo kita. Yang pertama Santo Agustinus dan Santo Fransiskus dari Assisi. Kebetulan saya tinggal di paroki Santo Fransiskus Assisi, jadi memang sangat familiar dengan Santo Fransiskus ini. Ya, jadi memang keduanya ini selalu menekankan bahwa pokoknya intinya adalah manusia itu bukan berada di puncak hierarki. Bukan berada di puncak hierarki, artinya manusia itu bukan pemilik segala sesuatu di dunia ini, termasuk penggunaan energi listrik. Manusia itu bersama-sama dengan ciptaan lain justru harus menjadi semacam rekan kerja Allah, sehingga dunia ini sesuai yang diinginkan Allah. Jadi intinya seperti itu. Jadi bukan berarti manusia itu harus betul-betul memang penguasa, jadi benar-benar penguasa tunggal. Nah, ini yang memang harus ada, spiritualitas ini yang harus ada dalam kita sebagai orang Katolik dalam APP ini, sehingga nanti kita bisa peduli dengan hemat listrik. Nah, ini kita bisa belajar bersama Santo Agustinus dari Hippo dan Santo Agustinus dari Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, ini nanti coba kalau Bapak Ibu bisa lihat riwayatnya sangat menarik sekali kedua orang kudus ini. Nah, jadi spiritualitas yang harus kita punyai sebenarnya adalah pertama mengembangkan sikap adil dan bijaksana dalam pemanfaatan alam dan menjaga bumi. Yaitu artinya kalau hemat listrik berarti jejak karbon yang dihasilkan akan berkurang. Sehingga kalau jejak karbon yang dihasilkan berkurang, maka akan efek rumah kaca, pemanasan global akan semakin bisa dikendalikan. Kemudian kekayaan alam dan sumber energi harus bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan dikuasai segelintir kalangan saja. Ya tadi, emang gua pikirin nggak seperti itu. Jadi artinya memang harus dipikirkan juga bahwa ada rakyat kita yang memang butuh listrik, tapi karena dikuasai oleh kita yang punya duit, yang duitnya istilahnya berlebih, mereka tidak mendapatkan pasokan. Jadi kalau memang kita bisa hemat, listrik yang memang kita hemat itu bisa dialirkan kepada orang yang memang membutuhkan pasokan itu. Jadi artinya memang ini prinsip adil ini dan tidak serakah ini penting.
Kemudian yang ketiga, memikirkan pihak lain, terutama ketersediaan sumber energi listrik, dan dampaknya tadi. Nah, itu yang memang spiritualitas ini yang harus ada dalam diri kita setelah APP nanti. Nah, itu. Jadi ini memang harus disadarkan, sehingga kesadaran ini bertumbuh dan hasilnya nanti bisa diamalkan dalam karya nyata dalam APP 2021 ini. Nah, selain kita menghemat, sebetulnya juga sangat dianjurkan adalah kita juga berusaha mencari sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, memang yang sedang tren adalah panel surya, artinya listrik dengan menggunakan tenaga matahari atau tenaga surya. Nah, ini memang investasinya mahal. Barangkali untuk kita yang perorangan akan sulit untuk mewujudkannya. Tapi untuk lembaga, institusi, atau misalnya gereja, bisa dipikirkan untuk membangun listrik tenaga surya ini. Karena ini bisa saya coba baca, itu bisa menghemat energi sekitar 30%, pengeluaran 30%. Dan baru-baru ini mungkin Bapak Ibu sudah mendengar bahwa Gereja Katedral Jakarta masuk rekor muri karena menjadi gereja yang pertama kali menggunakan listrik tenaga surya sebagai sumber energinya 100%. Nah, ini memang bisa menjadi contoh bagi lembaga-lembaga atau gereja-gereja Katolik untuk menggunakan energi alternatif seperti ini. Karena kalau listrik tenaga surya matahari itu tidak terbatas dan tidak ada jejak karbon, sehingga ini aman sekali dan ramah lingkungan. Nah, ini bisa dipertimbangkan seperti ini. Nah, kerangka dasarnya seperti itu, yang memang mengapa kita perlu hemat listrik. Jadi berbagai alasan tadi yang mendasari kita mau hemat listrik, sehingga menjadi kenormalan baru. Artinya nanti jadi normalnya yang selama ini salah menjadi normal baru, yaitu hemat listrik yang bisa terus dilakukan meski APP sudah berakhir. Nah, untuk mendalami pertemuan ini untuk mendalami materi ini kami membuat 4 pertemuan. Pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Materi ada 3 untuk kategori dewasa, kaum muda, dan anak-anak. Nah, pertemuan 1 ini memang untuk mengetahui keragaman sumber energi. Jadi umat pertama ini belum mengarah ke listrik, tapi disadarkan bahwa sebenarnya energi yang diciptakan Tuhan, yang disediakan Tuhan bagi manusia ini sangat banyak. Sehingga artinya karena sangat banyak, artinya kita bisa memanfaatkannya dengan bijak. Nah, jadi banyak sekali. Jadi artinya memang Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Kemudian pertemuan kedua, baru kita fokus ke energi listrik. Nah, listrik itu kita akan disodorkan, diajak untuk melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali kita menggunakan listrik. Kadang-kadang memang mati listrik setengah hari aja, kadang-kadang orang sudah kelihatannya nggak betah. Nah, itu berarti salah satunya indikasi bahwa listrik itu sudah sangat merasuki kehidupan manusia modern. Nah, ini hanya kita membicarakan kehidupan. Kemudian pertemuan ketiga, nah ini baru permasalahannya. Nah, ini kita baru fokus ke tujuan memang yang disasar di APP ini. Bahwa boros listrik ini memang ada dalam kehidupan masa kini, gaya hidup masa kini. Nah, ini yang memang disasar. Bagaimana boros listrik ini bisa diubah menjadi hemat listrik. Kemudian di pertemuan keempat, gaya hidup hemat listrik. Nah, ini kenormalan barunya ini di pertemuan keempat. Umat ditantang untuk bisa menerapkan gaya hidup hemat listrik ini dengan spiritualitas yang tadi saya sampaikan. Karena kalau memang tidak ada spiritualitasnya, barangkali hanya masuk telinga kiri keluar kanan. Jadi memang harus ada spiritualitasnya. Ini yang memang pertobatan yang harus didalami dalam APP ini. Nah, ini jadi ini salah satu slogan, berkat bumi kita hidup, berkat kita bumi terjaga. Ayo kita jaga bumi, rumah kita bersama dengan menggunakan listrik secara bijaksana. Ini semboliannya.
Mudah-mudahan slogan ini bisa kita terapkan setelah APP 2021 ini, sehingga umat Keuskupan Bogor benar-benar bersahabat dengan alam, dengan penciptanya, dan memang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pemaparan saya cukup sekian dari sini. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya akan coba lihat di web chat, di live chat. Oh, ini tidak ada pertanyaan, tapi yang mau saya tekankan adalah buku kami cetak, memang ada dicetak di paroki-paroki, sudah dibagikan. Itu bisa diminta di paroki. Kemudian bagi yang tidak mendapatkan buku, memang terbatas bukunya, bisa mengunduhnya di deskripsi YouTube ini, channel YouTube ini. Ibu bapak lihat saja di deskripsinya, bisa diunduh di situ. Materi presentasi ini juga bahan. Kemudian ada buku Jalan Salib juga bisa diunduh juga. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.